Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Arya Putra dengan NRP 5015241159 dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi 10 November. Dalam video ini, saya akan membahas dua kasus nyata hukum administrasi pembangunan yang terjadi di Provinsi Riau. Kasus ini penting untuk dipahami karena menunjukkan bagaimana pelanggaran aturan perizinan, tata ruang, dan legalitas tanah dapat menimbulkan konflik hukum, sosial, dan bahkan kerusakan lingkungan. Mari kita mulai dari kasus pertama yang terjadi di pusat kota Pekanbaru. Kasus ini terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru. Pada Mei 2025, Komisi 4 DPRD Kota Pekanbaru melakukan sidak ke sebuah proyek pembangunan supermarket. Hasilnya sangat mencengangkan, yang dimana pembangunan ini berjalan tanpa persetujuan bangunan gedung atau PBG dan berdiri di atas lahan yang masih dalam status sengketa. Masalah yang muncul pada kasus ini antara lain yaitu tidak adanya PBG, yang merupakan dokumen legal mengganti IMB menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. PBG dibutuhkan untuk memastikan bangunan sesuai aspek teknis, estetika, keselamatan, dan rencana tata ruang. Tanpa PBG, pembangunan secara administrasi ilegal dan bisa dikenai sanksi hingga pembongkar. Sengketa lahan antara pengembang dan warga. Pengembang mengeklaim memiliki hak, tetapi warga juga mengaku sebagai pemilik sah tanah tersebut. Hingga saat ini belum ada keputusan pengadilan atau mediasi resmi dari BPN. Yang lebih serius, lokasi supermarket ini diduga berada di zona yang tidak sesuai RDTR, yaitu bukan zona perdagangan melainkan zona campuran atau pelayanan terbatas. Jika benar, maka proyek ini juga melanggar Peraturan Daerah RDTR Kota Pekanbaru, turunan dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dari kasus ini terdapat regulasi yang dilanggar, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 yang mewajibkan PBG sebelum membangun. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja yang memperkuat digitalisasi izin bangunan melalui SIMBG. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mewajibkan semua pembangunan sesuai RT/RW dan RDTR. Kemudian ada Peraturan Daerah RDTR Kota Pekanbaru yang mengatur zonasi ruang di setiap kecamatan. Nah, kasus ini juga sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah, yang dimana DPRD meminta pembangunan dihentikan. Kemudian Pemkot diminta audit perizinan dan meninjau ulang peruntukan zona. Nah, Dinas PUPR dan Dinas Penanaman Modal juga ikut turut serta diminta untuk menindaklanjuti secara tegas. Menurut saya pribadi sebagai mahasiswa PWK yang melihat kasus ini, saya memiliki solusi yang dimana kasus ini bisa diselesaikan dengan cara berikut, yaitu dengan melakukan evaluasi teknis bangunan, lalu menerbitkan PBG jika layak. Kemudian melakukan mediasi untuk status tanah dan melibatkan BPN dan penyelesaian perdata. Kemudian jika zonasi bermasalah, RDTR perlu direvisi berdasarkan fakta spasial. Nah, kemudian berikan sanksi administrasi tegas bila pelanggaran tetap terjadi. Dan yang terakhir, gunakan SIMBG sebagai pengawasan real time terhadap perizinan pembangunan. Oke, kemudian mungkin cuma segitu untuk kasus pertama. Dan kemudian kita akan melanjutkan kasus kedua, yang dimana kasus kedua terjadi di Kabupaten Pelalawan Riau yang merupakan salah satu pusat perkebunan sawit terbesar di Indonesia. Namun, hasil audit dari Kementerian ATR atau BPN dan KLHK menunjukkan ada tumpang tindih izin hak guna usaha atau HGU di atas kawasan hutan negara yang belum dilepas secara hukum. Masalah utamanya yaitu perusahaan sawit punya HGU tapi tidak memiliki SK Pelepasan Kawasan Hutan atau PKH. Akibatnya, secara hukum wilayah tersebut tetap termasuk hutan negara, walaupun sudah digunakan untuk kebun. Kemudian, lokasi HGU berada di zona yang seharusnya hutan lindung atau budidaya terbatas, sehingga melanggar RT/RW Kabupaten Pelalawan dan RT/RWP Provinsi. Kemudian terjadi juga konflik agraria dengan masyarakat adat dan petani lokal yang lebih dulu mengelola lahan tersebut. Banyak terjadi protes bahkan mediasi oleh Komnas HAM. Nah, kasus ini juga melanggar peraturan-peraturan, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1900 Kehutanan yang melarang aktivitas di kawasan hutan tanpa pelepasan resmi. Kemudian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang isinya semua izin harus sesuai RT/RW. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 UUPA yang berisi tentang pengelolaan tanah tidak boleh mengabaikan hak masyarakat. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021
yang mengatur teknik pelepasan kawasan hutan. Nah, dampak dari kasus tersebut itu bisa membuat lingkungan rusak ya, hingga hilangnya habitat dan meningkatnya emisi. Kemudian dampak pada sosialnya, warga lokal kehilangan tanah dan akses hidupnya. Kemudian ada juga dampak administrasi, yaitu perizinan tumpang tindih dan tata kelola menjadi kacau. Nah, kasus ini sudah berlangsung dari Maret 2023 yang awalnya ditemukan tumpang tindih yang diumumkan oleh kementerian. Kemudian berlanjut kepada sampai Desember 2023 itu telah melakukan audit lokasi. Nah, kemudian masih berlangsung sampai Maret 2024 itu masih terjadi rapat koordinasi Pemkab, DLHK Riau dan BPN. Dan Juni 2025 hingga sekarang beberapa HGU masih belum legal. Proses ini masih menjadi klarifikasi yang masih berjalan. Nah, menurut saya terdapat solusi yang bisa diambil untuk kasus ini, yaitu dengan overlay peta HGU dan kawasan hutan sebagai dasar revisi izin. Kemudian ada revisi RT/RW Palawan yang disesuaikan peta fungsi ruang dengan kondisi real dan keberlanjutan. Kemudian retribusi tanah melalui TORA atau berikan bagian lahan kepada masyarakat. Nah, terdapat juga restorasi ekologis yang wajib dilakukan oleh perusahaan pada lahan ilegal. Kemudian integrasi pengawasan dengan menggunakan one map policy dan sistem SIMTARU untuk mencegah tumpang tindih izin. Nah, sebagai mahasiswa perencanaan wilayah dan kota, saya menyadari bahwa pembangunan tidak cukup hanya dengan izin administrasi. Harus ada kesesuaian dengan tata ruang serta memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Koordinasi antar instansi seperti BPN, KLHK, dan pemerintah daerah harus diperkuat. Rencana wilayah harus menjadi penghubung antara hukum, spasial, dan masyarakat, bukan hanya mengikuti arah bisnis, tapi memastikan keadilan dan keberlanjutan dalam setiap pembangunan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.